12 Cara membahagiakan seorang perempuan. Tanyakan apa yang ia butuhkan. Jadilah pendengar yang baik. Tunjukkan antusiasme. Buka diri Anda kepadanya. Dapatkan kepercayaannya. Berikan ia ruang tanpa merasa cemburu. Buatlah ia tertawa. Berikan ia pujian. Tunjukkan kasih sayang secara fisik. Tunjukkan penampilan diri yang baik untuknya. Selesaikan masalah yang ada sesegera mungkin. Jangan memaksanya untuk berhubungan seks. Terlebih dahulu, pahami hal ini, Anda tidak bisa membuat seorang wanita bahagia, tetapi Anda bisa memberinya kemudahan atau jalan untuk berbahagia. Artikel ini mencantumkan beragam langkah untuk membantu wanita impian Anda untuk agar tetap berbahagia. Tetap baca artikel ini untuk mempelajari cara memperlakukannya sebagai sosok yang unik dan mengagumkan agar kebahagiaannya terpancar dari dirinya. Metode 1. Tanyakan apa yang ia butuhkan. Mintalah ia menceritakan secara langsung apa yang membuatnya bahagia. Hadapi saja, Anda tidak selalu mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk membahagiakannya. Alih-alih bermain-main dan mencari tahu apa yang salah, tanyakan saja apa yang ia butuhkan dan inginkan. Jika ada sesuatu yang salah atau dapat diperbaiki, ia akan memberitahu Anda. Dengarkan ucapannya secara saksama dan berusahalah memenuhi keinginan atau kebutuhannya. Anda bisa mengatakan, misalnya, aku ingin melakukan hal yang spesial untukmu. Apa yang bisa membuatmu bahagia saat ini sebagai alternatif? Anda bisa mengatakan, aku tahu saat ini kamu sedang melewati masa yang sulit. Apa yang bisa kulakukan untuk membantumu? Metode 2. Jadilah pendengar yang baik. Perhatikan apa yang ia katakan dan berikan tanggapan yang bijak. Ia ingin merasa didengarkan dan adanya perasaan tersebut menunjukkan kepedulian Anda kepadanya. Saat ia ingin menceritakan sesuatu, simpan ponsel Anda dan curahkan seluruh perhatian kepadanya. Tunjukkan kepadanya bahwa ialah prioritas Anda. Jangan memotong ucapannya. Sikap ini menunjukkan bahwa ucapan Anda lebih penting daripada ucapannya. Biarkan ia berbicara hingga selesai sebelum Anda mengatakan sesuatu. Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan secara aktif, dan bukan secara pasif dengan merangkum secara singkat apa yang ia katakan, kemudian mengajukan pertanyaan atau menambahkan komentar. Sebagai contoh, Anda bisa mengatakan, jadi, kamu ingin beralih ke jurusan lain, ya? Apakah kamu sudah menentukan jurusan yang kamu inginkan? Metode 3. Tunjukkan antusiasme. Tegaskan betapa bahagianya Anda saat sedang bersamanya. Antusiasme dapat menular. Jika Anda menunjukkan betapa bahagianya Anda saat bersamanya, ia akan merasa lebih bahagia dengan dirinya sendiri dan hubungannya dengan Anda. Di sisi lain, saat ia merasa riang dan bahagia, tunjukkan antusiasme Anda dan ikutlah bergembira. Tunjukkan betapa bahagianya Anda setiap kali bertemu dengannya. Lemparkan senyuman yang lebar dan senyuman, ciuman, atau bentuk kasih sayang fisik yang lain. Jika Anda mengalami hari yang buruk dan tidak merasa bersemangat, berusahalah untuk setidaknya tersenyum kecil dan mengatakan bahwa hari Anda menjadi lebih cerah setelah Anda bertemu atau berinteraksi dengannya. Metode 4. Buka diri Anda kepadanya. Bagikan kisah tentang diri sendiri yang memang menggambarkan diri Anda. Membuka diri atau berbagi kisah yang tidak diketahui orang lain mengenai diri Anda merupakan aspek penting dalam proses pengakraban dan terbukti mampu membangun hubungan yang bahagia. Tunjukkan kerapuhan dan membuka diri kepadanya. Biarkan ia mengenal dan memahami Anda, seperti halnya Anda ingin ia membuka dirinya. Ceritakan harapan, mimpi, dan ketakutan Anda. Jangan langsung membahas hal-hal ini sejak awal, tetapi jangan ragu untuk menunjukkan kerapuhan dalam diri Anda. Bicaralah mengenai lagu, film, buku, dan kenangan kesukaan Anda. Hal-hal yang tampak sepele seperti ini sebenarnya berperan besar dalam membentuk ikatan emosional. Metode 5. Dapatkan kepercayaannya. Tunjukkan bahwa Anda adalah sosok yang berdedikasi, jujur, dan bisa diandalkan.
Mendapatkan kepercayaannya merupakan hal yang sangat penting jika Anda ingin hubungan tetap berjalan. Ia tidak akan benar-benar mempercayai Anda hingga Anda membuktikan bahwa Anda adalah sosok yang bisa dipercaya. Saat meluangkan lebih banyak waktu dengannya, ia bisa melihat diri Anda yang sesungguhnya dan yakin bahwa ia bisa membuka dirinya kepada Anda. Jangan tunjukkan ketertarikan asmara Anda kepada orang lain, terutama teman-temannya, kecuali jika Anda berdua sudah menyepakati tingkat keterbukaan hubungan. Ceritakan kebenaran meskipun sulit. Tertangkap basah berbohong lebih buruk daripada mengungkapkan kenyataan yang pahit. Tepati janji Anda. Jika Anda mengatakan akan melakukan sesuatu, tepati ucapan Anda. Berikan kehadiran Anda untuknya saat ia membutuhkan Anda. Tunjukkan bahwa Anda mau memberikan kehadiran Anda untuk jangka panjang. Kirimkan pesan yang menunjukkan betapa berartinya ia. Berikan ia bunga. Ingatkan ia tentang semua hal yang ia lakukan dan membuatnya spesial di mata Anda. Metode 6. Berikan ia ruang tanpa merasa cemburu. Jangan merasa cemburu saat ia ingin menyendiri. Terlepas dari seberapa besar rasa sukanya terhadap Anda, ia terkadang ingin beraktivitas sendiri. Tunjukkan kedewasaan dan kepercayaan dengan membiarkannya bersenang-senang bersama teman-temannya. Berikan ia ruang dan kebebasan yang ia layak dapatkan, alih-alih merasa cemburu karena ia tidak ingin meluangkan setiap detik bersama Anda saja. Tunjukkan kepercayaan kepadanya saat ia tidak sedang bersama Anda. Dengan demikian, ia akan merasa lebih bahagia saat ia sedang bersama Anda. Jalani kehidupan Anda sendiri. Jika ia tidak ingin menghargai Anda sebagai sosok yang percaya diri dan mandiri, Anda perlu mempertimbangkan kembali hubungan yang dijalani dengannya. Metode 7. Buatlah ia tertawa. Tunjukkan sisi humoris Anda dalam cara yang unik dan tertawalah bersamanya. Saat Anda menanyakan kepada orang lain hal yang dianggap atraktif dalam sosok calon pasangan, selera humor yang baik hampir selalu berada di urutan teratas jawaban. Namun, Anda tidak lantas harus melawak setiap kali Anda meluangkan waktu bersamanya. Cukup cerminkan selera humor yang khas, dan dorong ia untuk menunjukkan selera humornya sendiri. Jangan lupa untuk menikmati momen dan tertawa bersama. Anda mungkin mahir menunjukkan ekspresi wajah yang konyol, menceritakan lelucon mengenai sesuatu yang Anda lihat di berita, atau melemparkan komentar lucu saat menonton film bersama. Lelucon yang merendahkan diri sendiri pun bisa menjadi pilihan yang tepat, selama jenis lelucon tersebut merupakan bagian dari selera humor Anda. Menjailinya dapat menjadi sesuatu yang lucu, tetapi berhati-hatilah agar Anda tidak sampai melewati batas. Pastikan ia secara tulus tertawa bersama Anda. Jika ia tidak merasa bahwa apa yang Anda lakukan adalah sesuatu yang lucu, hentikan lelucon atau kejailan tersebut. Metode 8. Berikan ia pujian. Tunjukkan afeksi verbal yang tulus dari hati. Beritahu ia betapa berartinya ia bagi Anda, hal-hal yang ia kuasai, dan aspek yang Anda paling sukai darinya. Pujian atau kasih sayang yang tulus dan diberikan pada waktu yang tepat bisa membuatnya meleleh. Namun, jangan berikan pujian secara berlebihan. Pastikan setiap afeksi verbal yang Anda tunjukkan bermakna dan tulus. Ucapan "aku sayang kepadamu" yang manis dan jujur dapat memberikan dampak besar untuk jangka waktu yang panjang. Namun, efeknya akan memudar jika Anda selalu mengatakannya setiap saat dengan mudahnya. Saat mengenang momen-momen tertentu bersamanya atau sekadar menonton televisi, Anda bisa mengatakan, misalnya, "Kamu ingat saat kita kali pertama bertemu? Aku terpukau saat melihatmu. Semuanya seperti lenyap begitu saja karena pandanganku terpaku kepadamu. Sampai sekarang pun, kamu masih membuatku terpesona." Metode 9. Tunjukkan kasih sayang secara fisik. Cerminkan kepedulian Anda melalui kontak fisik sederhana, berpegangan tangan. Afeksi fisik sama pentingnya dengan afeksi verbal, perbedaannya ada pada jenisnya saja. Anda memang perlu berhati-hati agar tetap bisa memberinya cukup ruang dan tidak terkesan selalu menempel kepadanya. Namun,
penting juga bagi Anda untuk menunjukkan kepedulian Anda secara fisik. Berikut adalah beberapa hal yang Anda bisa lakukan. Tempatkan tangan Anda di atas tangannya saat Anda berbicara, atau di bahunya saat ia sedang merasa kesal. Berpegangan tanganlah saat Anda berdua sedang berjalan-jalan. Dekati ia dan secara perlahan cium bagian belakang lehernya sambil memeluknya dari belakang. Ciuman lembut dan sensual ini dapat membuatnya ceria dan mengingatkannya akan hal-hal romantis yang Anda lakukan. Tidak ada ungkapan kasih sayang semanis atau sebaik pijatan kaki atau punggung yang melegakan, setelah ia melewati hari yang melelahkan di tempat kerja atau sekolah. Metode 10. Tunjukkan penampilan diri yang baik untuknya. Tunjukkan usaha yang baik untuk merapikan diri, menjaga kebersihan tubuh, dan berolahraga. Tentu saja ia menyukai Anda bukan sebatas karena penampilan Anda, tetapi jangan mengelak dari kenyataan bahwa penampilan pun memegang peran penting. Anda tidak harus sampai menunjukkan penampilan yang sempurna untuknya, tetapi setidaknya tunjukkan bahwa Anda mau berpenampilan baik. Di sisi lain, merawat diri pun bisa membuat Anda lebih bahagia yang kemudian mendorongnya untuk ikut berbahagia. Rutinitas kebersihan yang mendasar seperti mandi, menggunakan deodoran, dan menyikat gigi selalu menjadi kewajiban. Anda tentunya ingin ia menjadi lebih dekat dengan Anda, dan aroma tubuh yang harum dapat menarik perhatiannya dan membuatnya merasa nyaman. Penuhi preferensinya tanpa benar-benar mengabaikan preferensi pribadi. Jika ia menyukai pria yang tidak memiliki janggut atau kumis, tetapi Anda senang memelihara janggut, misalnya, coba pangkas janggut Anda agar lebih pendek dan selalu rapi. Setelah itu, amati apakah si dia mulai menyukai penampilan Anda. Berolahragalah secara berkala, terutama demi kesehatan dan kondisi mental pribadi. Sebagai bonus, Anda akan terlihat dan merasa lebih baik dan segar. Metode 11. Selesaikan masalah yang ada sesegera mungkin. Jangan biarkan perdebatan yang terjadi diabaikan dan memicu rasa kesal dan pertengkaran besar. Terlepas dari seberapa akrab atau akur Anda berdua, ketidaksepakatan atau pertengkaran tetap bisa terjadi. Saat masalah terjadi, Anda berdua harus membahas masalah tersebut secara terbuka dan jujur hingga menemukan kesepakatan. Jika perdebatan memanas dan menjadi pertengkaran besar, luangkan waktu untuk saling menenangkan diri, kemudian selesaikan masalah setelah Anda berdua merasa lebih tenang. Sebagai contoh, perdebatan konyol mengenai film yang akan ditonton terkadang dapat memuncak menjadi sumber pertengkaran yang besar. Untuk mencegahnya, bahas masalah dari sudut pandang masing-masing dan capai kesepakatan. Untuk masalah seperti ini, misalnya, Anda berdua bisa bergantian memilih film. Metode 12. Jangan memaksanya untuk berhubungan seks. Hubungan asmara yang bersifat fisik harus selalu menjadi keputusan bersama. Tidak ada yang memikat dari seks yang terpaksa, dan tentunya hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa membuatnya bahagia. Selalu pertimbangkan keinginan dan kebutuhannya, alih-alih berusaha memuaskan keinginan diri sendiri. Bicaralah secara terbuka dan jujur mengenai arah atau status hubungan Anda saat ini dan hal-hal yang Anda berdua sudah siap jalani atau lakukan. Selain itu, selalu terima tidak sebagai jawaban yang valid. Perhatikan petunjuk fisik yang ia cerminkan. Jika ia terlihat risih saat Anda mulai merayu atau menggodanya, mundurlah, bahkan saat ia tidak mengatakan apapun. Ia mungkin membutuhkan lebih banyak waktu agar merasa lebih nyaman. Jangan mencerminkan aura atau kesan yang salah. Jika ia merasa bahwa Anda tidak sabar, ia mungkin akan menjaga jarak atau menjauh. Yang lebih buruk lagi, ia bisa saja melakukan atau menerima sesuatu yang ia akan sesali. Perlu diingat bahwa tidak berarti tidak. Meskipun Anda berdua sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun, ia memiliki wewenang penuh atas tubuhnya dan tidak berkewajiban untuk memberikannya kepada Anda.